Salam sehat. Nah, ini kan terapi hijamah atau bekam ya lor ya. Nah, bekam atau hijamah itu adalah terapi sunnah, terapi anjuran Rasulullah. Ini lampunya saya nyalakan ini. Nah, ini bekam ini insya Allah adalah salah satu solusi sehat tanpa obat. Ini sebelum saya cucuk jarum, ini saya buat konten supaya kalau ada darahnya itu kan tidak diterbitkan ya di TikTok ataupun di FB begitu. Nah, apabila Anda mengalami mengidap tekanan darah tinggi, terus sering mengalami sakit kepala, leher kaku, pundak kaku, terus pengidap kolesterol tinggi, terus sering mengalami sakit-sakitan, terus ataupun ada di antara jenengan semua yang mengidap ini, lepas tak benakkan dulu. Nah, terus apabila ada yang sedang menderita stroke, terus ataupun tidak ingin diserang stroke, terus ada pengidap tekanan asam urat tinggi, terus kolesterol tinggi, encok, linu, rematik, ada ketergantungan obat kimia. Terus bila Anda ingin sehat, bila ingin Anda sembuh dari semua yang saya sebutkan, alangkah lebih baik segeralah lakukan bekam atau berbekamlah. Nah, perlu diketahui bahwa pengidap tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, itu darahnya kental atau pekat. Nah, darah yang kental itu peredaran darah di dalam pembuluh darah itu tidak lancar, mengalirnya darah itu berat. Nah, karena darahnya itu kotor, itu sangat berpotensi akan terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Jadi darah kotor itu, kristal-kristal itu akan membentuk plak yang menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Nah, plak-plak kotoran yang menempel di pembuluh darah itu lambat laun dari sumbatan kecil akan menjadi sumbatan besar. Bila terjadi pada tangan akan mengalami masalah gerak, mati rasa, dan lain sebagainya. Begitu juga sumbatan apabila ada di kaki. Kalau ada sumbatan di pembuluh jantung, ya akan terjadi masalah pada kardiovaskular. Bila sumbatan terjadi pada pembuluh otak, nah itulah yang kita tidak menginginkan terjadi. Di situ akan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang ada di otak. Bila pembuluh darahnya kuat, maka sumbatan yang terjadi akan membuat bila pembuluh darahnya tidak kuat, maka pembuluh darah tersebut akan pecah sehingga ada pendarahan di otak. Nah, apabila pembuluh darahnya kuat, sumbatan itu pun terjadi, maka di situ pun juga bisa terjadi serangan stroke. Jadi serangan stroke itu ada dua ya, ada stroke iskemik ataupun stroke hemorragik. Jadi yang iskemik itu pembuluh darahnya tersumbat sehingga otak tidak menerima oksigen dan nutrisi, sehingga otak tidak mampu memberi perintah gerak pada saraf. Nah, kalau stroke hemorragik itu pecahnya pembuluh darah sehingga darah itu tidak bisa mengantarkan oksigen dan nutrisi ke otak. Itu pun juga sebab stroke. Dah begitu saja. Salam sehat mandiri dengan rajin berbekam secara berkala. Wes ngono wae.